أصبرهم على النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, Waalaikumsalam. sebelum saya mulai, saya akan ngetes dulu ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan baik, Jelas dan baik. dan gambarnya apakah terlihat Bapak Luga untuk judul dari kegiatan online malam hari ini. Di kami jelas terlihat. Saya belum terlihat, suara terdengar. Baik Ibu. Alhamdulillah ini mohon maaf sedikit ada delay karena memang kita berbarengan dengan sholat Isya. Jadi sholat Isya berjamaah dulu tadi. Alhamdulillah izinkan saya untuk membuka untuk kegiatan manasik online pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuhajahah dan dapat saling bersilaturahmi meskipun dalam jejaring online. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat waktu luang dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan manasik online yang insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini dalam kegiatan online akan menjadi tamu-tamu Allah yang akan berkunjung ke Baitullah pada tanggal 29 Desember Amin. 2023 ini. Perkenalkan saya dengan Umar Ali Faris dari Ahlam Travel. Untuk pembimbing Bapak Ibu, insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustadz Farhan Ali Faris. Alhamdulillah beliau malam ini insya Allah bisa hadir dan pun belum hadir secara online mungkin masih di masjid, tapi insya Allah nanti beliau akan segera bergabung dengan kita. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Bapak. Ini kegiatan kita manasik. Ini nggak ada suaranya ya? Untuk jadwal keberangkatan di 26 Desember sampai 6 Januari. Untuk topik pada malam hari ini kegiatan manasik kita, judulnya adalah refleksi diri dalam keberangkatan umroh yang insya Allah akan dibawakan Ustadz Farhan. Dan secara teknis agenda manasik hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama adalah penjelasan mengenai tentang itinerary perjalanan, yaitu penjelasan ringkas tentang jadwal dan rute perjalanan ibadah umroh. Yang kedua, berisi inti dari kegiatan malam hari ini, yaitu manasik umroh, yaitu yang berisi tentang detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya. Dan yang ketiga, insya Allah akan kita isi dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita ikuti sesi pertama. Hari pertama tanggal 29 Desember Bapak Ibu, itu kita akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta
di Terminal 3, tepatnya di restoran Pepper Lunch, Bapak Ibu. Itu kita kumpul di sana jam 11 siang. Jam 11 siang kita sudah berkumpul di sana. Dan ini dikarenakan hari Jumat, memang waktunya juga agak sempit untuk hari Jumat. Tapi bagi kaum pria, bapak-bapak yang ingin sholat Jumat di Terminal 3 itu ada nanti di parkiran motor, Bapak. Itu di Terminal 3, namanya di Masjid Abdurrahman bin Auf kalau saya nggak salah. Nah, itu nyaman juga untuk masjidnya. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa kumpul di sini dulu. Nanti bapak-bapak dan itu bisa sholat. Meskipun memang kalau kita dalam kegiatan safar itu sholat Jumat menjadi tidak wajib karena kita Bapak Ibu sudah berangkat dari rumah dan posisinya memang dalam safar, dalam perjalanan. Nah, di Pepper Lunch ini insya Allah kita akan ada manasik pemantapan sebelum keberangkatan Bapak Ibu. Jadi agenda ini juga sangat penting di samping hari ini. Jadi hari ini adalah kegiatan online-nya yang berisi tentang teori-teori segala macam itu pada malam hari ini. Nah, nanti praktiknya itu secara gamblang, baik itu khususnya untuk bagi bapak-bapak ya, yang rada susah gitu loh, karena mesti memakai ihram, insya Allah bisa dijelaskan dan dipraktekkan langsung di sana nanti. Dan manasik pemantapan ini juga kita lakukan di bandara karena memang posisinya itu bapak rutenya itu umroh lebih dahulu. Umroh lebih dahulu Bapak Ibu. Jadi rutenya itu Jakarta Jeddah, Jeddah kita langsung umroh. Jadi kalau kita lihat runtutannya itu di hari pertama ini, jadi kita insya Allah berangkat menuju Jeddah pada jam 4:30, berarti jam 3:30 berarti jam 3:30 atau jam 3 kita atau jam 2 siang itu kita sudah masuk ke check-in posisinya Bapak Ibu. Dan udah siap-siap untuk boarding. 16.30 pesawat sudah take off dan insya Allah sampai di Bandara Jeddah itu pukul 22.25. Nah, sampai di Jeddah Bapak Ibu langsung akan kami transfer menggunakan bus AC. Dan ini karena restoran di hotel sudah tutup karena Bapak Ibu landingnya malam hari, insya Allah akan kita siapkan makan malam nasi box di perjalanan. Nah, sampai ke hotel Bapak Ibu bisa beristirahat, rehat sejenak, dan ini posisi sudah ihram. Nah, mungkin nanti teknis ihramnya itu akan dijelaskan oleh Ustadz Farhan. Nanti pakai pakaian ihramnya itu di mana, posisinya, apakah di bandara, dan seperti apa, dan larangan-larangan, dan sunnah-sunnahnya akan dijelaskan secara gamblang, dan insya Allah akan dimantapkan di hari pertama ini juga, untuk lebih mantap lagi Bapak Ibu untuk persiapan berangkat umrohnya. Di hari pertama ini memang full schedule nih Bapak Ibu. Jadi hari pertama ini kalau umroh itu memang kan sebenarnya ada 3 rute Bapak Ibu. Ada 3 rute. Ada 2 rute maaf. Ada Jakarta Jeddah berarti umroh dahulu, atau Jakarta Madinah. Nah, kalau Madinah kita ziarah dulu ke makam Nabi Muhammad, ke Masjid Nabawi. Nah, ini karena kita posisinya masuk Mekah dahulu, berarti kita puncaknya itu langsung mengerjakan ibadah umroh. Dan ini di hari pertama Bapak Ibu. Kita langsung lanjut di hari kedua. Hari kedua tanggal 30 Desember. Nah, ini sudah langsung Bapak Ibu setelah insya Allah sih pasti begadang nih Bapak Ibu di hari pertama karena langsung mengerjakan ibadah umroh. Jadi hari keduanya itu acaranya bebas dan bisa kita maksimalkan dengan langsung mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram serta memperbanyak ibadah-ibadah umroh, ibadah-ibadah sunnah lainnya di Masjidil Haram Bapak Ibu.
Bapak Ibu juga punya agenda untuk mengeksplor kota Mekah. Nah, ini juga kita persilahkan di hari kedua ini. Hari ketiga, kita langsung isi dengan kegiatan Qiyamul Lail. Terus kita memperbanyak kegiatan sunnah dan wajibnya. Sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Nah, kita insya Allah pagi hari itu juga kita ada kegiatan city tour kota Mekah di hari ketiganya. Nah, city tour itu kita kemana? Kita mengunjungi Jabal Sur, Jabal Nur. Insya Allah ini kita akan masuk ke Museum Wahyu di Jabal Nur. Terus kita akan mengunjungi Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adanya di Padang Arafah. Dan kita akan tempat terakhirnya itu kita mengunjungi Ji'ronah. Ji'ronah ini jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh kedua atau melaksanakan badal umroh bisa ngambil mikot lagi di di Masjid Ji'ronah ini. Nah, ini hari keempat setelah Qiyamul Lail kita mengikuti kegiatan rutin 5 waktu di Masjidil Haram. Kita ada kegiatan city tour Kota Taif. Nah, Kota Taif ini jaraknya kurang lebih sekitar 80 km dari Mekah. Di Kota Taif insya Allah kita akan mengunjungi Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Kita akan mengunjungi Masjid Qub. Kita melihat kebun anggur, terus ke pabrik penyelingan mawar. Kita makan siang di sana insya Allah. Dan di sana juga banyak wahana Bapak Ibu. Ada telefrik dan ada tobogan untuk ciri khas dari kota Taif itu. Hari kelima tanggal 2 Januari setelah kita Qiyamul Lail, kita sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram sampai kita suruh iktikaf. Hari ini kita melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Jadi kita pada hari ini kita persiapan check out dan langsung mengunjungi kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita ke Madinah itu kita insya Allah akan menggunakan kereta cepat. Nah, kereta cepat itu jarak tempuhnya Mekah ke Madinah itu kurang lebih 2,5 jam. Nah, sampai di kota Madinah, kita tiba di hotel, Mutawif akan membagikan kunci kamar dan Bapak Ibu bisa beristirahat dan makan malam dan langsung mengisi kegiatan ibadah sholat wajib maupun sunnahnya di Masjid Nabawi. Ini hari ke-6, 3 Januari, kita setelah Qiyamul Lail. Di hari ke-6 ini, kita ada agenda untuk mengunjungi Raudhah dan makam Rasulullah. Ini pagi hari, waktu duha bagi jamaah perempuan. Dan setelah asar bagi jamaah laki-laki. Nah, ini waktunya juga masih tentatif untuk yang jamaah laki-laki. Bisa jadi juga habis zuhur atau habis asar. Dan apalagi kalau musim tahun baru atau pergantian tahun di sana atau bulan Desember itu termasuk high season. Jadi untuk kepadatan jamaah itu biasanya berpengaruh terhadap jadwal untuk kunjungan Raudhah ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah pada malam harinya akan ada kegiatan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz pembimbing yang berkaitan dengan kegiatan ziarah kota Madinah esok harinya. Nah, ini hari ke-7 tanggal 4 Januari Bapak Ibu. Setelah kita mengikuti kegiatan rutin sholat malam, Qiyamul Lail dan sholat wajib di Masjid Nabawi, kita ada ziarah kota Madinah. Ziarahnya itu kita akan mengunjungi tempat bersejarah di sekitar kota Madinah. Di antaranya ada Masjid Kuba, Masjid Kandak, Masjid Qiblatain, Kebun Kurma, dan ziarah makam syuhada di Jabal Uhud. Nah, hari ke-8 setelah kita Qiyamul Lail,
Bapak Ibu ada agenda untuk ziarah makam baki dan Masjid Qomamah. Nah, terakhirnya Bapak Ibu kita akan mengunjungi Museum Biografi Nabi Muhammad sebelum kita kembali ke hotel untuk persiapan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kita persiapan check out. Sebelum sholat Jumat kita sudah persiapan check out hotel karena selepas Jumat kita harus menuju ke bandara Madinah, yaitu Bandara Prince Muhammad Abdul Aziz, dan bersiap kembali ke tanah air. Insya Allah pesawatnya itu dari Madinah jam 17.10 waktu Madinah. Dan insya Allah esok harinya kita akan sampai di Jakarta pada pukul 7.25. Selesai sudah runtutan perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu semua di hari ke-9 ini. Dan ini untuk perakiraan cuaca Bapak Ibu di Mekah, Madinah, dan di Taif. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini di bulan Desember rentangnya antara 32 derajat sampai 22 derajat. Dan 31 derajat dan 19 derajat untuk di bulan Januarinya. Jadi memang suhunya ini sudah dingin Bapak Ibu, sudah sejuk. Jadi mesti dipersiapkan perubahan suhunya Bapak Ibu. Begitu juga di Madinah. Madinah itu relatif lebih dingin dibandingkan di kota Mekah. Ya Bapak Ibu, makanya suhunya itu tertinggi aja dia di angka 20 derajat, 24 derajat. Terendah di 12 derajat. Jadi kalau subuh itu kemungkinan ya sekitar angka 12-an, 12 derajat. Yang jelas sudah di bawah suhu AC terendah kita nih Bapak Ibu. Kalau di Jakarta kan suhu AC kita 16 derajat. Nah ini udah 12 derajat, udah sudah terendah. Apalagi saat kita berkunjung ke kota Taif, kota Taif itu suhunya sudah lebih dingin lagi dibandingkan dengan Madinah. Jadi terendahnya aja suhu kota Taif bisa 7 derajat. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke kota Taif, sebaiknya dipersiapkan untuk sweater atau baju dingin ya. Jadi biar tidak gampang masuk angin saat ziarah ke kota Taif Bapak Ibu. Nah ini persiapan umroh apa saja sih? Jadi perjalanan umroh adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan kebugaran fisik dan mental nih Bapak Ibu. Jadi ada 3 cara nih, yaitu kita harus berbekal. Perbekalan yang baik itu karena kita akan menghadapi perubahan suhu dan cuaca. Nah ini bisa jadi sangat berbeda di Jakarta atau di Indonesia atau di tanah air ya. Dan kegiatan fisik juga yang sangat menguras tenaga itu adalah di samping perjalanan long haul, perjalanan dari Jakarta ke Saudi Arabia, itu kita di sana langsung beraktivitas fisik dengan melaksanakan tawaf. Nah, tawaf ini jarak terendahnya itu 200 bisa sampai 2 km. Jadi tergantung pada kerumunan dari mana tawaf itu kita laksanakan. Bisa jadi tawaf itu ya rata-rata kalau kita laksanakan kurang lebih ya memang sekitar 2 kiloan Bapak Ibu. Tawaf itu kita laksanakan dengan berjalan kaki. Dan jarak tempuh sa'i yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah itu kurang lebih 3,5 km, 7 kali putaran, 7 kali bolak-balik Safa Marwah. Dan dengan kontur tanah atau kondisi yang menanjak, karena itu kita dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Jadi terbayang ya Bapak Ibu bagaimana kebugaran fisik ini menjadi vital, menjadi satu hal yang penting dari kita untuk melaksanakan kegiatan ibadah umroh. Nah ini untuk checklistnya persiapan umroh. Jadi secara gamblang itu ada yang bersifat global, jadi seluruh jamaah bisa diharapkan membawa persiapan ini. Ada koper
koper kabin, koper bagasi, obat-obatan pribadi, multivitamin, baju hangat, masker sama hand sanitizer. Dan ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan ya, terutama ini Bapak Ibu bantal leher nih. Karena Bapak Ibu hari pertama kan langsung umroh. Ya, jadi saran saya karena itu kalau langsung umroh berarti Bapak Ibu harus beristirahat yang cukup saat di dalam pesawat. Di 9 jam perjalanan itu, di 9 jam penerbangan itu Bapak Ibu harus bisa beristirahat dan maksimalkan untuk beristirahat. Karena sampai di kota Jeddah itu sudah pasti suhunya dingin di sana. Masuk ke Madinah suhunya juga dingin. Untuk laki-laki sudah menggunakan ihram yang hanya 2 lembar itu, tidak ada pakaian yang lain. Jadi jaga stamina-nya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi begitu sampai langsung dihadapkan dengan perubahan suhu yang dingin, langsung melaksanakan kegiatan ibadah umroh yang membutuhkan fisik dan stamina yang bagus. Dan ini harus jadi perhatian Bapak Ibu. Jadi maksimalkan di pesawat itu beristirahat. Nah, makanya saya sarankan itu kita membawa bantal leher. Jadi di pesawat itu lebih nyaman untuk tidur. Ya, kebetulan juga memang penerbangannya itu kan 4 sore. Jadi jam biologis itu ya kemungkinan karena bedanya 4 jam, kalau kita masih mengikuti jam biologis berarti sampai di Jeddah itu sekitar jam 2 pagi dini hari kalau waktu Jakarta. Jam 11, ya jam 3-an lah. Makanya kita maksimalkan untuk istirahat di pesawat nanti. Nah, untuk laki-lakinya itu bisa melihat dari checklist persiapannya, ada sling bag untuk bawa tas, ada sendal umroh, ada kain sarung, ada surban. Untuk perempuannya terutama membawa kaos kaki dan mukena. Dan ini manset ya, manset ini juga diperlukan. Jadi untuk menutupi aurat, karena memang kalau perempuan itu harus benar-benar tertutup. Nah, ini untuk dress code keberangkatan. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga, tapi kita memang tidak menjadikannya mandatori, tidak menjadikan wajib. Jadi kalau memang sudah ada, sudah dibelikan, bisa menggunakan apa saja. Tapi kami sarankan untuk lebih menjaga kekompakan, ya bisa menggunakan referensi ini, Bapak Ibu. Nah, ini untuk tips umrohnya dari saya. Jadi Bapak Ibu, umroh itu kita adalah kegiatan mengunjungi rumah Allah dalam rangka kegiatan ibadah. Tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebelum kita berangkat umroh, sebaiknya kita sudah taqarrub ilallah, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kita tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh. Jadi untuk laki-laki sudah mulai dirutinkan untuk ibadah 5 waktu di masjid. Karena memang sayang kalau nanti di sana kita sholatnya itu di hotel. Karena nilai pahala sholat itu sangat-sangat berbeda dengan sholat di masjid di tanah air. Jadi kita maksimalkan untuk sholat di masjid, baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi selama perjalanan ibadah umroh ini selama 5 waktu. Dan kita tambahkan dengan kegiatan qiyamul lail, dengan kegiatan iktikaf sampai suruh, insya Allah. Dan tips yang kedua, olahraga ringan Bapak Ibu untuk jaga kebugaran. Ya minimal olahraga ringan ini ya dengan berjalan kaki. Paling tidak seminggu 3 kali Bapak Ibu. Karena memang jalan kaki ini akan menjadi satu keharusan saat kita di Tanah Suci. Baik kegiatan tawaf maupun sa'inya aja, seperti yang tadi saya sudah singgung, nah itu kurang lebih kita berjalan sekitar 7 kiloan nanti saat umroh. Jadi Bapak Ibu
Dan anak-anak sudah mulai dibiasakan untuk berjalan kaki, ya, sudah mulai dilatih, sudah melakukan conditioning, jadi sampai di sana itu nggak terlalu kaget. Dan yang ketiga sudah mulai membiasakan paling tidak kita berjemur nih, karena bagus untuk imunitas kita, juga bagus untuk conditioning kita juga, karena perubahan suhu di sana meskipun panas tapi suhunya kering. Nah, jadi di sana panasnya terik tapi suhunya rendah. Nah, itu yang belum pernah, mungkin sangat-sangat berbeda di Indonesia, ya. Jadi panas mataharinya tetap ada tapi suhunya tetap rendah. Dan yang keempat, Bapak Ibu jaga pola makan. Nah, sudah mulai konsumsi makanan-makanan sehat, hindari junk food dulu, terus sudah mulai minum suplemen kesehatan, dan nanti saat berangkat jangan lupa untuk membawa obat-obatan pribadi yang Bapak Ibu biasa bawa. Dan yang kelima, hindari stres Bapak Ibu. Kita jaga pola hidup kita, tidak terlalu memporsir pekerjaan, dan istirahat yang cukup. Nah, ini juga jadi sangat vital untuk menjaga kebugaran kita saat keberangkatan nanti. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga nih Bapak Ibu Ustadz Farhan. Sebentar saya sapa dulu Ustadz Farhan. Sesi pertama dari penjelasan itinerary kita, saya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Jelas. Alhamdulillah Ustadz Farhan, untuk sesi pertama sudah selesai mengenai itinerary perjalanan. Insya Allah kita langsung masuk sesi kedua untuk penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Umar yang telah menjelaskan itinerary perjalanan tentang umroh yang insya Allah nanti akan kita laksanakan, dan Bapak Ibu semua calon tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Farhan yang insya Allah nanti pada tanggal 29 Desember akan berangkat bersama Bapak Ibu semuanya dalam rangka umroh, ya, dalam rangka melakukan perjalanan ibadah umroh, yang mana dari awal perjalanan dari kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta sampai kita sampai kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sini saya akan memaparkan tentang perjalanan, penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya. Bisa kita mulai next. Yang insya Allah yang kita akan lakukan yaitu umroh, tujuan kita Bapak Ibu, ya. Yaitu umroh menurut bahasa adalah ziarah, yaitu kunjungan, berkunjung ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Mekah dalam keadaan berihram. Nah, berihram ini kita menggunakan pakaian ihram dan menahan diri kita dari larangan-larangan ihram, serta melakukan tata cara yang berkaitan dengan kegiatan ihram dengan sempurna. Jadi perbedaan umroh dan haji dalam rukunnya yaitu hanya wukuf. Ya, makanya umroh itu disebut haji shogir, haji kecil.
Karena umroh ini tidak ada wukuf di Padang Arafah. Kita hanya berziarah ke sana. Seperti itu. Next. Keutamaan ibadah umroh itu sangat banyak ya Bapak Ibu, luar biasa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, memang perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Di antaranya yaitu jihad para wanita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, jihad orang yang tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Ya, al umrah ilal umrah kafar. Satu umrah ke umrah yang lain itu adalah penghapusan dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu adalah tidak ada balasannya terkecuali yang Allah siapkan surganya untuk orang yang melakukan ibadah haji dengan mabrur. Begitu juga umrah. Kemudian keutamaannya adalah dijanjikan surga. Yang mana Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya terkecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma birrul hajj, kata sahabat bertanya, apa itu haji yang mabrur? Di antaranya adalah memberikan makanan dan menyebarkan salam. Begitu juga umroh. Umroh kita bisa dikatakan umroh yang mardud, yang tertolak, atau yang mabrur. Nah, artinya selepas umroh, ketaatan kita bertambah, amal baik kita bertambah. Nah, mabrur itu dari kata bir, kebaikan. Jadi apabila kebaikan kita bertambah, taat kita bertambah, pasti kita mendapatkan umroh yang mabrur. Next. Kemudian dijauhkan dari kemiskinan. Nah, tabiul umroh ilal haji, ikutkanlah umroh pada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memang umrah ini kita udah mengeluarkan uang ya untuk pembayaran ke travel, perlengkapan kita, segala macamnya Bapak Ibu kita keluarkan. Insya Allah kalau kita niat ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin insya Allah ada keajaiban yang luar biasa setelah seseorang melakukan ibadah umrah dengan ikhlas. Dan ini sudah terbukti, dan ini sudah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita lakukan, yang kita keluarkan untuk Allah, pasti Allah akan memberikan kita yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Kemudian doa para jamaah umroh selama di tanah suci akan diijabah oleh Allah. Yang mana Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuni. Pasti. Kita insya Allah adalah tamu-tamu Allah, yang insya Allah akan menjadi tamu-tamu Allah. Ketika kita bertamu, apa yang kita minta, insya Allah akan berikan. Terlebih di sana adalah tempat-tempat mustajabah, tempat-tempat di mana doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Memperoleh pahala sholat hingga 1000 sampai 100.000 kali lipat. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu fi masjidi afdal min alfi salatin." Sholat di masjidku ini lebih utama, yaitu 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lainnya. Ya. Illa, terkecuali Masjidil Haram. Sholatu fi Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama mi'ati alf, 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lainnya. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita berada di Madinah dan kita melakukan sholat namanya di Masjid An-Nabawi, itu kita mendapatkan pahala 1000 kali lipat.
luar biasa. Kemudian ketika kita di Mekah, kita mendapatkan pahala sholat sebanyak 100.000 kali lipat. Oleh karena itu, luar biasa manusia berbondong-bondong melakukan eh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat hingga hari kiamat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dalam melaksanakan haji lalu ia mati, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji sampai hari kiamat. Kemudian barang siapa yang keluar dalam melaksanakan umroh lalu ia meninggal, maka dicatat baginya pahala seorang yang melaksanakan umroh sampai hari kiamat. Dan barang siapa keluar dalam berperang di jalan Allah lalu ia meninggal, maka dicatat baginya pahala seorang yang berperang di jalan Allah sampai hari kiamat. Ya, kalau kita meninggal dalam keadaan umroh, kita melaksanakan umroh, itu akan dicatat pahalanya sampai kita di alam kubur, sampai kita di kiamat, itu seakan-akan kita melakukan ibadah umroh. Karena begitu mulianya perjalanan umroh ini, Bapak Ibu. Kemudian mempererat persaudaraan antar umat muslim. Ya, memang kita ini satu rombongan ya Bapak Ibu, kurang lebih ada 50 orang kita insya Allah yang akan berangkat nanti. Kita beda-beda kota, kita belum kenal satu sama lain. Insya Allah kita akan menjadi keluarga baru, teman baru, sahabat baru dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Ya. Nah, begitu juga nanti ketika kita di sana kita banyak menemukan orang-orang dari berbagai macam negeri ya, yang tujuan kita satu, yaitu sama-sama kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Nah, orang yang mengunjungi rumah Allah, insya Allah keimanannya pasti bertambah. Dan ia juga berupaya meningkatkan ketakwaan dengan cara memperbaiki ibadah seperti sholat, puasa, dan segala ibadah-ibadah lainnya. Kemudian mengajari makna sabar. Hikmah lain yang bisa kita peroleh dari menjalankan ibadah umroh yaitu meningkatkan rasa sabar. Sebagaimana kita ketahui bahwa menunaikan umroh bukanlah hal mudah. Selain membutuhkan biaya, kita juga harus mempersiapkan mental. Sebab di sana, di Tanah Suci, kita akan bertemu berjuta-juta orang. Kita berdesak-desakan, kemudian dalam cuaca yang sekarang dingin, luar biasa. Apabila kita sanggup bersabar, maka ibadah kita bisa bernilai pahala. Dan tentunya kita juga bisa menjadi seseorang yang lebih bersabar atas segala macam ujian di hidup ini, insya Allah. Jadi memang Bapak Ibu, umroh ini mengajarkan arti sabar yang luar biasa ya Bapak Ibu. Dari awal perjalanan kita sudah dalam keadaan kita di bandara mungkin ya luar biasa kita menunggu. Nah, itu cobaan kita. Jangan sampai kita keluar kata-kata yang tidak seharusnya. Kita emosi, kita ada rasa benci. Nah, itu jangan sampai Bapak. Kita harus menahan, melatih diri kita untuk sabar. Seperti itu. Juga di sana Bapak Ibu luar biasa. Kecuali memang walaupun tidak sesuai dari kita travel, Bapak Ibu bisa komplain kita, bukan harus sabar, tapi bisa komplain ke kita, kita bilang, kita akan berikan yang terbaik kalau tidak sesuai dengan travel ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal-hal ibadah seperti umroh yang nanti di Ka'bah banyak, wah itu jangan sampai kita berucap dengan kata-kata yang tidak sepatutnya kita keluarkan. Karena apa yang kita ucapkan itu sangat fatal Bapak Ibu, karena kita berada di tanah haram ya. Kemudian jadi ada syarat rukun dan wajib umroh. Syarat umroh yaitu muslim, berakal, balik, dan mampu. Rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib.
wajib umroh itu berihram dari mikot. Jadi insya Allah syarat-syarat sudah kita kuasai, kita laksanakan ya sesuai dengan kriteria. Nah, ini rukunnya. Rukun ini adalah hal yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita. Kemudian ada wajib umroh, yaitu berihram dari mikot. Nanti kita akan bahas di. Nah, jadi proses ibadah umroh kita, Bapak Ibu, hanya mungkin tadi sudah Ustadz Umar jelaskan, mungkin kita bergadang ya, karena kita mulainya malam. Bisa-bisa sampai subuh. Kita belum lihat kondisi di sana ya, seperti apa nanti. Ya, kalau kita cepat selesai, insya Allah ibadah umroh kita hanya 4-5 jam lah selesai. Ya, kalau kita kompak, teratur, tertib, tidak ada kendala, insya Allah 3-4 jam kita bisa selesai. Jadi ibadah umroh itu hanya pertama kita mengambil mikot, ya. Kemudian kita niat berihram dari mikot, ya. Kita insya Allah nanti Bapak Ibu kita akan niat ihram itu di bandara Jeddah, ya, di Jeddah. Ketika kita sampai bandara di Jeddah, nanti bapak yang bapak-bapak ini sudah mengganti kain ihram, sudah melepas semuanya, hanya menggunakan kain ihram, yang begitu juga ibu-ibu dipersiapkan pakaian ihramnya. Kemudian kita nanti akan mengambil niat ihram ketika kita naik di bis, ya, seperti jamaah haji Bapak Ibu yang sudah fatwa MUI yang sudah diputuskan untuk mengambil ihram atau niat umroh itu di Bandara Jeddah. Jadi nanti kita mengambil niatnya di dalam bis, kita melafazkannya bersama-sama. Setelah kita niat berihram, lanjut kita tawaf. Setelah tawaf lanjut sa'i. Sa'i langsung tahalul, insya Allah. Setelah tahalul selesai ibadah umrah kita. Nah, ini hanya inti dari perjalanan ibadah kita, yaitu umrah ini aja prosesnya. Ihram diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata al-haram, yang bermakna terlarang atau tercegah. Hal itu dinamakan dengan ihram karena seseorang yang dengan niatnya masuk pada ibadah haji atau umrah, maka ia dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima, menikah, ucapan kotor, dan lain-lain. Apabila kita berihram, nanti ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Kemudian, nah, ada hal-hal yang disunahkan sebelum berihram. Nah, kalau kita berangkatnya karena perjalanan kita pertama langsung ke Mekah ya Bapak Ibu, bukan ke Madinah. Mungkin ya Bapak Ibu bisa melakukan ini di rumah ya, sunnah-sunnahnya ya. Itu mandi sunnah ihram, membersihkan atau mungkin nanti di bandara bisa juga untuk mandi sekedar membersihkan diri, kemudian membersihkan badan, yaitu memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Nah, ini bisa dilakukan di rumah karena kita pertama ke Mekah ya Bapak Ibu. Kemudian kita memakai minyak wangi di badan, ini khusus bagi laki-laki saja. Perempuan boleh tapi sedikit saja. Kemudian pakailah kain ihram. Sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus. Prinsip menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi untuk wanita, baju ihramnya itu yang rapi, yang tidak transparan, yang tidak ketat, sopan, seperti itu. Dan yang harus terbuka hanya dua, telapak tangan dan wajah. Dari kaki semua itu tertutup memakai kaos kaki. Kemudian nanti sebelum ihram dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat ya. Ya mungkin kita langsung ke bis karena ini kan kita membaca istighfar, syahadat, salawat, langsung kita melafazkan niat bersama-sama Bapak Ibu di dalam bis. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Apabila kita telah melafazkan niat umroh, maka sudah berlaku larangan-larangan ihram. Apabila kita lakukan larangan ihram, maka wajib bagi kita membayar yang namanya dam. Nah, jadi sebelum berihram masih aman. Apabila sudah melafazkan niat, larangan-larangan tersebut berlaku ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat contoh pakaian ihram ya. Nah, untuk laki-laki hanya 2 helai saja ya.
tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh memakai kaos kaki, tidak boleh eh, menggunakan celana dalam dan lain-lain, hanya dua helai kain ihram saja. Dan untuk kakinya tidak boleh memakai sepatu ya, harus terbuka antara mata kaki dan tumitnya Bapak Ibu. Mata kaki dan tumit itu harus terbuka. Nah, ini adalah contoh tutorial ihram. Mungkin insya Allah kalau kita berkumpul kita bisa latihan sedikit tentang tata cara menggunakan pakaian ihram ya. Karena laki-laki ya harus, nanti Bapak Ibu yang punya gesper ihram juga bisa gespernya seperti itu disiapkan agar ya lebih yakin ya, lebih kuat. Gimana kalau membawa tas? Boleh ya. Nanti mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Bagaimana kalau memakai kacamata? Boleh. Bagaimana kalau memakai jam tangan? Boleh. Memakai cincin? Boleh. Ya. Tidak boleh memakai penutup di atas kepala. Itu peci, topi, dan lain sebagainya. Bahkan kain ihram pun kalau kita tutupi nempel dengan kepala kita itu dilarang. Kita akan terkena dam. Nah, jadi sunnah ihram setelah kita melafazkan niat umroh, apa yang dianjurkan Rasulullah yaitu hanya memperbanyak talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti kita baca bersama-sama, yaitu talbiyah ya, memperbanyak talbiyah ketika kita berada di dalam bis sampai perjalanan kita melaksanakan tawaf seperti itu. Next. Nah, kalau sudah niat yang tadi Bapak Ibu, yang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala ya. Kalau sudah niat, nah ini larangannya semuanya. Nggak boleh menutup kepala dengan penutup apapun laki-laki. Tidak boleh mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit, memotong kuku tangan atau kaki, memakai wewangian, memakai pakaian berjahit laki-laki, membunuh binatang, buruan darat nggak boleh, hubungan suami istri, terus bahkan muqaddimah jima, pembukaan dalam berjima itu juga sudah dilarang ya Bapak Ibu, karena nanti khawatir akan melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Kemudian melaksanakan akad nikah atau melamar itu dilarang. Nah, ini larangan-larangan ihram. Nanti kita reminder lagi ketika di sana agar Bapak Ibu tidak melakukan larangan-larangan ihram tersebut. Nah, setelah itu kita tawaf ya. Tawaf ini salah satu rukun umroh. Setelah kita, mungkin Bapak Ibu nanti hanya dikasih kunci kamar Bapak Ibu untuk sekedar berberes-beres sebentar ya, berurusan dengan kamar mandi, untuk buang air kecil itu boleh ya, buang air besar, wudhu dan lain sebagainya. Jangan sampai menggunakan sabun dan lain sebagainya. Minyak wangi itu khawatir kalau kelamaan di kamar, khawatir kita melakukan pelanggaran ihram. Nah, jadi tawaf yaitu rukun umroh yang menentukan sah atau tidaknya amal ibadah seseorang. Nah, jadi apabila ditinggalkan ya tidak sah umroh kita. Yaitu tawaf itu apa sih? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya, jadi next. Jadi ini Bapak Ibu, eh, ketentuan tawafnya itu kita berniat untuk melaksanakan tawaf ya sudah pasti. Kemudian orang yang hendak bertawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah. Tujuan kita mengelilingi Ka'bah, tidak ada tujuan lain. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Orang yang hendak bertawaf harus suci dari hadas dan najis. Jadi Bapak Ibu kalau batal, misalkan buang angin di putaran kelima, Bapak Ibu harus wudhu lagi. Karena apa? Karena tawaf itu harus dalam keadaan suci, ya. Jadi apabila batal harus wudhu lagi. Kemudian orang yang hendak tawaf harus menutup aurat, sudah pasti.
Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai dari nomor satu itu Hajar Aswad. Ya, ya Alhamdulillah Bapak Ibu per hari ini Ka'bah sudah dibuka ya daripada renovasi. Kalau nggak kayak renovasi, Alhamdulillah sudah dibuka hari ini. Insya Allah kita sudah bisa melihat langsung Ka'bah. Artinya tidak terhalang ya, seperti yang kemarin kita lihat. Nah, kita dimulai dari nomor satu nih, Hajar Aswad. Kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, karena kita jauh dari Hajar Aswad, kita mengangkat tangan menghadap ke Hajar Aswad dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita kecup tangan kita. Ya. Nah, itu satu. Setelah kita putar sampai kembali lagi ke Hajar Aswad. Ada dua namanya mutazam di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nomor tiga ada pintu Ka'bah. Kemudian nomor empat itu ada namanya Hijri Ismail. Nah, nanti yang mau sholat di sana memang tidak menentu ya, waktunya itu tidak menentu, tergantung askarnya yang membukanya sebebas mereka. Kemudian ada nomor 5 Rukun Yamani ya. Nah, sebelahnya Hajar Aswad itu. Kemudian 6 itu ada Maqam Ibrahim. Telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dengan lempengan besi. Jadi bacaannya Bapak Ibu, memang umrah itu tidak ada bacaan khusus. Nah, ini banyak jamaah yang khawatir ya, umrahnya tidak sah karena tidak bisa baca atau tidak tahu bacaannya atau tidak hafal. Nah, jadi ibadah umrah ini tidak ada bacaan-bacaan khusus yang harus dibaca. Entah itu ketika tawaf, ketika sa'i, ya. Jadi tidak ada bacaan wajib. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kita harus membaca Fatihah, harus membaca sholawat, di antaranya yang harus kita lafazkan. Tapi ketika umroh tidak ada bacaan-bacaan yang diwajibkan untuk dibaca. Nah, jadi ini bacaan-bacaan ini adalah sunnah. Ya, apabila kita baca, ya kita akan mendapatkan pahala. Dan ini berisi semuanya doa-doa. Misalkan dari putaran 1 sampai kita bertemu ke makam Ibrahim, biasanya kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kemudian nanti ketika sampai rukun Yamani ke Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk bacaan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan kami pimpin ya dengan transmitter Bapak Ibu. Kita akan berikan transmitter. Jadi Bapak Ibu hanya mengikuti saja ya. Dan kami beritahu sekali lagi untuk umrah ini tidak ada bacaan-bacaan khusus yang harus dibaca dan harus dihafal. Nah, ini harus terlebih dengan gerakan fisik saja. Terfokus dengan gerakan-gerakan fisik ya harus 7 kali ya. Kalau 9 kali ya nggak sah juga tahu kita. Kemudian, nah ini sunnah tawaf ya. Kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala. Yang tadi itu istislam ya, memberikan penghormatan ya kepada Hajar Aswad. Karena kita nggak bisa cium ya kita mengangkat tangan menghadap ke Hajar Aswad dikecup sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian khusus pria, kain ihramnya itu harus terbuka di kanannya, tangan kanannya, namanya dengan ittiba ya. Kemudian khusus pria berlari dari kecil pada 3 putaran pertama ketika tawaf. Jadi Bapak Ibu kita selama umroh ini rombongan terus ya Bapak Ibu. Insya Allah kita harus bersama-sama terus sampai prosesi tahallul. Ya, nah, Insya Allah kalau kita kompak, kita tidak pelan-pelan juga tidak kencang-kencang karena di antara kita mungkin ada yang anak kecil, ada yang sudah tua. Jadi kita netral ya, tidak pelan, tidak kencang. Yang penting kita selalu bersama-sama sampai tahallul. Dan kami mohon sangat untuk kerjasamanya Bapak Ibu. Kalau kita kompak, insya Allah Allah mudahkan sampai kita prosesi tahallul. Kemudian mengucapkan doa pujian Allah Nabi ya. Jadi Bapak Ibu siapkan doa-doa terbaiknya Bapak Ibu karena kita berada di tempat-tempat mustajab di sekitaran Ka'bah yang mana setiap harinya
turun 120 malaikat rahmat. Ya, yang mana doa kita insya Allah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu persiapkan hajat-hajatnya, doa-doanya, semuanya yang akan kita ucapkan, yang akan kita baca nanti ketika kita tawaf. Kemudian mengucap rukun yamani sama dengan ketika kita sampai di Hajar Aswad dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Next. Kemudian membaca Rabbana Atina, ya itu di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Kemudian setelah 7 putaran sholat sunnah, kemudian setelah kita selesai 7 putaran, kita bertolak ke belakang makom Ibrahim, Bapak Ibu. Nah, kita sholat sunnah di sana 2 rakaat dengan membaca rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kemudian kita berdoa di Multazam, yaitu kita di belakangnya aja sejajar dengan Multazam, pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, kita berdoa di sana. Kemudian setelah itu langsung kita ke belakang untuk minum air zam-zam. Nah, doa minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi Bapak Ibu di sana luar biasa ya. Air zam-zam itu di mana-mana banyak, gratis, tinggal kita mau minumnya apa enggak. Ya, yang mana Rasulullah sabdakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Jadi Bapak Ibu kalau tidak hafal doa ini, Allahumma inna nas'aluka ini, Bapak Ibu bisa berdoa apapun. Sebelum minum baca doanya. Ya, ya Allah saya minum zam-zam biar dikuatkan dalam melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah yakin pasti kita akan diberikan kekuatan sama Allah. Kita punya sakit apa? Kita baca ya Allah aku sakit ini semoga sembuhkan penyakitku. Insya Allah yakin Allah sembuhkan karena ma'ul zam-zam adalah ma'ul jannah, air surga. Insya Allah Bapak Ibu perbanyak minum air zam-zam ketika di sana. Jangan bosan-bosan terus minum air zam-zam. Kemudian setelah kita minum air zam-zam, kita langsung bertolak ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Lari-lari antara Bukit Sofa dan Marwa. Jadi Sofa ke Marwa itu 1, Marwa ke Sofa itu 2. Ya, jadi bukan Sofa Marwa, Marwa Sofa 1, enggak. Sofa ke Marwa 1, Marwa ke Sofa 2. Jadi nanti bermula di Sofa, berakhir di Marwa. Sa'i berbeda memang dengan tawaf, tapi jaraknya yang kita tahu kurang lebih 3,5 kilometer ya untuk sa'i. Makanya Bapak Ibu, ini biasanya jamaah berasa kakinya, lelahnya, capeknya itu ketika sa'i. Nah, itu makanya persiapkan sebelum umroh yang sudah diajarkan tadi oleh Ustaz Umar untuk latihan fisik kebugaran ya, olahraga, jaga kesehatannya, olahraga, lari-lari kecil, latihan sa'i. Jadi nanti sebelum umroh tidak pernah bergerak, ketika umroh langsung tawaf, langsung sa'i, kaget kakinya. Nanti kram dan nggak kuat lagi melakukan sa'i. Ya, makanya bisa latihan dari sekarang Bapak Ibu persiapkan olahraga fisiknya. Ya karena luar biasa sa'i ini jauhnya kurang lebih 3,5 kilometer. Belum ke perjalanan dari hotel ke ini ke masjid ke dalamnya itu butuh tenaga juga, fisik juga ya. Apalagi sampai sa'i, ya, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Kemudian sa'i itu boleh tanpa wudhu. Jadi kalau Bapak Ibu berbeda dengan tawaf ya. Kalau Bapak Ibu batal atau buang angin ketika sa'i itu boleh lanjut. Begitu juga tawaf dan sa'i juga boleh makan dan minum. Misalkan putaran kedua atau ketiga haus boleh minum. Kemudian boleh pakai kursi roda. Kalau yang memiliki uzur ya, kalau sakit. Dilakukan oleh wanita yang haid. Nah, next. Nah, ini ketika mendaki Bukit Sofa ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Untuk bacaan insyaallah dibimbing semuanya ya Bapak Ibu nanti. Jadi
ketika membaca ini kita menghadap ke Ka'bah ya, melambaikan tangan, melantunkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa yang seperti yang saya sampaikan. Ketika kita berada di area tawaf, ketika kita berada di area sa'i, itu kita persiapkan doa-doanya, Bapak. Terbaik kita doa yang kita ingin. Nggak ada yang bocor ini. Jadi yang ingin kita ucapkan, yang ingin kita sampaikan, kita persiapkan. Ketika di sa'i, jangan sampai kita hanya buang-buang tenaga kita tanpa kita berdoa kepada Allah. Yakin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, ini saya akan aku kabulkan. Terlebih kita berdoanya di ya ini tempat-tempat haram yang dimuliakan oleh Allah. Mustajab berdoa, semuanya tempatnya mustajab. Next. Nah, ini zikirnya juga diantaranya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah dah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Next. Nah, jadi nanti ketika sa'i Bapak Ibu ada lampu pilar hijau ya, kelihatan jelas di sana. Nah, jadi untuk laki-laki disunahkan lari-lari kecil ya. Berlari-lari kecil aja bareng-bareng. Kalau yang perempuan itu nggak usah lari-lari ya, hanya laki-laki saja sambil mengucapkan Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Ini baca. Insyaallah dibimbing semuanya Bapak Ibu. Next. Nah, setelah itu kita tahalul Bapak Ibu ya. Tahalul berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Tahalul artinya ya halal, yang tadinya haram, larangan-larangan itu memakai untuk laki-laki, memakai penutup kepala, memakai pakaian berjahit. Setelah tahalul itu bebas. Artinya larangan-larangannya sudah bebas kita lakukan. Ya, jadi harus tahalul dulu. Kalau belum tahalul, masih proses sa'i kita harus jaga ihram benar-benar bagus. Jangan sampai kita melakukan larangan-larangan umroh. Untuk laki-laki hendaknya dicukur habis. Dan untuk perempuan adalah 1 ruas jari. Ya, jadi ya kalau mau gundul itu lebih bagus ya. Kalau mau hanya 3 helai rambut pun sudah sah. Artinya sudah dihitung tahalul. Jadi bukan harus gundul nggak. Jadi ada orang yang takut gundul, akhirnya nggak jadi umroh katanya nanti digundul. Jadi enggak ya. 3 helai rambut dipotong itu sudah sah. Artinya tahalul kita sudah sah ya. Jadi nggak harus gundul dulu baru sanggah. Itu lebih baik ya, lebih bagus. Maka Rasulullah berdoa Allah maghfir lil muqassirin. Jadi orang yang gundul itu ya lebih baik. Jadi kalau hanya 3 helai saja untuk perempuan adalah 1 ruas jari, hanya 1 ruas jari aja potong. Yang penting sudah melakukan tahalul, insya Allah sah. Jadi nggak harus gundul ya. Jadi ada yang takut gundul, jadi nggak berangkat umroh gara-gara takut gundul. Next. Nah, dam atau artinya adalah denda ya. Jadi ada larangan-larangan yang kita lakukan ketika kita berihram, maka wajib kita bayar dam itu. Di antaranya melakukan pelanggaran tanpa uzur dan tidak ada kebutuhan. Ini adalah perbuatan dosa dan wajib membayar fidyah. Melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan, misalnya memakai jaket ketika cuaca dingin, tidak ada dosa untuk pelanggaran ini, namun wajib membayar fidyah. Kemudian melakukan pelanggaran karena uzur, semacam ini tidak tahu, lupa, terpaksa, atau dalam keadaan tidur. Tidak ada dosa untuk pelanggaran ini, sedangkan kewajiban membayar fidyah masih diperselisihkan ulama. Insya Allah yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak ada kewajiban membayar fidyah. Jadi ada 3 kategori ya Bapak Ibu untuk dam. Ya, insya Allah kita selalu ingatkan di bis sebelum umroh, nanti sebelum setelah niat kita ingatkan terus biar apa? Biar Bapak Ibu semuanya bisa jaga larangan-larangan umroh.
sampai kita tidak ada yang membayar dam. Nah, ini diantara ukuran pembayaran fidyah ya. Kalau memotong kuku, mengenakan tutup kepala atau wajah, memakai pakaian berjahit, menggunakan wangian. Nah, biasanya ada 3 pilihan, itu menyembelih seekor kambing. Nah, dan semuanya dibagikan di sana. Jadi ini semua dilakukannya di tanah haram ya Bapak Ibu, bukan di Indonesia. Kemudian memberi makan 6 orang miskin, masing-masing 0,75 kilogram bahan makanan. Kemudian berpuasa 3 hari. Nah, ini dilakukan di tanah haram karena kita melanggarnya di sana. Next. Nah, kemudian berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama, ihramnya batal. Yang pertama wajib menyempurnakan ihramnya. Ya, wajib kita selesai untuk umrohnya. Karena kita udah mengucapkan niat, harus selesaikan tanggung jawab kita. Wajib mengkodok pada kesempatan berikutnya. Ya, kalau kita umroh lagi atau kita balik lagi insya Allah ke Ka'bah, nah kita harus nyempurnain lagi. Menyembelih seekor unta dan dibagikan kepada orang miskin. Namun jika hubungan suami istri dilakukan setelah lalu pertama, nah ini yang haji ya. Jadi kalau melakukan pelanggaran berhubungan badan ini luar biasa ya iniannya. Damnya Bapak Ibu. Insya Allah jangan sampai ada yang melakukan seperti itu. Next. Nah, kalau berburu binatang darat, nah, insya Allah ini jarang ya, sangat jarang yang melakukan ini ya sekarang untuk jamaah umroh dan haji. Next. Nah, berjumbu selain jima, nah ini yang melakukan mukaddimah jima ya, pembukaan dalam berjima, baik sampai keluar air mani maupun tidak. Pelanggaran ini tidak sampai membatalkan ihramnya, namun pelakunya wajib beristighfar dan bertaubat. Sebagian ulama mewajibkan untuk menyembelih kambing. Boleh juga memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Namun sebagai bentuk hati-hatiannya adalah ya afdalnya menyembelih binatang. Nah, ini kita tayamum. Kalau kita nanti di pesawat ya, sulit air ya, sulit air. Kita melakukan tayamum aja Bapak Ibu ya. Insya Allah udah diizinkan gitu karena minim air di sana, sulit untuk keluar masuk. Yang pertama kita menutup telapak tangan ke soid. Ya, memang ini perselisihan ulama. Pesawat sekarang memang udah nggak ada debunya ya, tapi ya hanya melakukan aja di depan kursi atau di samping pesawat gitu. Terus kita tepukan seperti ini, kemudian meniup tangan tersebut, terus mengusap wajah sekali Bapak Ibu. Hanya sekali aja kita usap. Nah ya, sekali. Kalau bisa untuk ini kan debunya sudah habis, kita ambil lagi Bapak Ibu, ambil lagi debunya, sama kita giniin lagi, kita tiup. Nah ini yang telapak tangan kita untuk ambil ke sini. Nah ini sampingnya ke sini. Yang tangan kanan masih ada, kita ini untuk tangan kirinya. Nah jadi dibalik-balik aja Bapak Ibu. Jadi kita nggak ngambil lagi. Jadi yang bagian diusap itu sampai pergelangan tangan, nah, atau tidak sampai siku. Kalau sampai siku itu ya bagus saja, seakan-akan kita melakukan wudhu kan dengan salah satu rukunnya sampai siku ya. Kemudian tidak wajibnya urut atau tertib dalam tayamum ya, tidak harus urut, tapi afdolnya ya seperti itu, muka kemudian tangan. Setelah itu kita sholat di atas pesawat ya Bapak Ibu. Ya sholat di atas pesawat, mungkin kalau berangkat kita sholat di pesawat, saat apa Ustaz kemarin kira-kira? Zuhur ya? Subuh ya, subuh. Kurang lebih kita Sholat maghrib sama maghrib ya? Oh ya, sama maghrib kita udah sholat di pesawat Bapak Ibu. Maghrib Isya, karena jam 5 kalau nggak salah ya. Jadi ya betul. kita sholatnya itu ya nanti kita jamak takdim ya Bapak Ibu. Jamak takdim di Qashor. Jadi pertama kita sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian lanjut sholat Isya
2 rakaat. Nih, ini contoh sholat di atas pesawat. Jadi kita nggak usah bangun dari tempat duduk kita tetap stay di tempat duduk kita. Ya, sama takbir sama, kemudian kita bacaan-bacaan sama, ruku sedikit kita membungkukan, sujudnya ya lebih daripada keadaan ruku lebih ke bawah. Seperti itu aja. Dan untuk yang lain sama dalam posisi duduk semuanya. Ini sholat di atas pesawat. Next. Nah, ini sholat jamak ini. Nah, kita pertama perjalanan jauh yang jaraknya 81 km terlebih kita sudah, apalagi kita di pesawat ya Bapak Ibu ya. Kemudian perjalanan tidak memiliki destinasi dan tujuan tertentu, kita sudah jelas untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Terlebih kita untuk ibadah ya Bapak Ibu. Jadi memang diizinkan sekali untuk jamak dan qasar. Next. Nah, yaitu tadi jamak itu mengumpulkan 2 sholat yang jamak pada waktu sholat yang pertama itu jamak takdim. Nah, insya Allah besok kita lakukan maghrib dan isya. Ya, jadi sholat jamak syaratnya kita mendahulukan sholat yang pertama yaitu maghrib. Kemudian yang kedua yaitu nanti sholat isya. Menyebutkan niat jamak takdim pada sholat pertama. Terus menerus artinya setelah sholat maghrib kita langsung sholat isya seperti itu. Jamak takhir melaksanakan 2 sholat yang dijamak pada waktu sholat yang kedua. Syarat jamak takhir terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Ada ulama yang berpendapat hal kapan tertib, ada yang tidak. Misalkan kita melakukan jamak takhir maghrib isya. Ada yang mengatakan sebagian ulama maghrib dulu baru isya. Ada yang mengatakan ya isya dulu kemudian maghrib. Nah, ini khilafiyah ya, artinya boleh dilakukan yang mana aja. Jadi walaupun kita dalam keadaan di pesawat ya Bapak Ibu, ya kita juga tidak boleh meninggalkan perintah Allah ya, yaitu sholat ya. Terlebih kita dalam keadaan di pesawat ya. Ya, kita harus laksanakan. Memang dalam mazhab Syafi'i kalau kita sholatnya kita kan tidak sempurna ya. Artinya diantaranya dengan tayamum, kemudian sholatnya dalam keadaan duduk fardunya tidak menapak bumi ya. Tidak menghadap kiblat, prinsipnya seperti itu. Kalau mazhab Syafi'i ya nanti kita iadah, kita ulang sholatnya ketika kita sampai di Tanah Haram, di Mekah, kita iadah aja. Setelah sholat asar, kita sholat asar lagi nanti. Ya, ada sholat yang kita lakukan di pesawat. Tapi untuk itu kita harus sholat dihormatil waqt, menghormati waktu sholat tersebut. Nah, jadi di Masjid Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, Bapak Ibu, hampir setiap waktu sholat ada namanya sholat jenazah ya. Hampir setiap sholat ada namanya sholat jenazah. Jadi setelah sholat Bapak Ibu, ya saya harapkan ikutin sholat jenazahnya itu. Jangan sampai kita tidak mengikuti sholat jenazah karena rugi. Yang mana Rasulullah sabdakan, "Man shalla ala janazah walam yatba'ha falahu qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala asgharuhuma mislu Uhud." Siapa yang melaksanakan sholat jenazah dan tidak mengiringinya, dia akan memperoleh pahala sebesar 1 qirat. Kalau dia mengiringinya sampai pemakamannya, dia akan memperoleh pahala 2 qirat. Lalu ada yang bertanya, apa sih 2 qirat? Beliau pun bersabda, Rasulullah mengatakan, yang terkecil di antaranya seperti Jabal Uhud, Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud luar biasa besarnya, Bapak Ibu, panjangnya. Nah, itu pahala melakukan sholat jenazah. Terlebih, sholat yang kita lakukan ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang insya Allah pahalanya berkali-kali lipat. Seperti itu. Nah, ini sholat jenazah adalah 4 kali takbir Bapak Ibu ya. Takbir pertama kita membaca niat ya. Baca niat usolli ala hadzal mayit mayitah. Kalau kita bingung nih laki-laki atau perempuan atau banyak, dan niatnya usolli ala man sholla alaihil imam. Saya niat sholat apa yang dilakukan oleh imam. Arba'at takbiratin fardul kifayah. 4 rakaat fardul kifayah lillahi ta'ala. Takbir.
Kemudian kita membaca Al-Fatihah ya. Nah, kita membaca Al-Fatihah. Kemudian kita takbir lagi kedua tuh. Kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian takbir lagi, takbir ketiga. Kita baca doa lagi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum waghsilhu bil mar wal barat wassalj. Ini kalau Bapak Ibu bingung, baca aja Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, itu udah cukup ya. Takbir keempat biasanya di sana langsung salam. Kalau di Haramain ya, kalau di Mekah Madinah takbir keempat biasanya imamnya langsung salam. Bisa Bapak Ibu juga bisa baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, itu 4 kali takbir Bapak Ibu salat jenazah. Insyaallah pasti kita melakukan sholat jenazah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu sujud tilawah. Nah, biasanya kita berangkat hari apa tuh? Jumatnya di Masjid Nabawi. Kita hari Jumat minggu depan berarti ya di Masjid An-Nabawi ya. 5. Ya, karena kan kita berangkat Jumat tuh ya. Ya. Jadi biasanya Bapak Ibu di sana hari Jumat imamnya hari Jumat subuh ya, hari Jumat subuh imamnya membaca ayat As-Sajadah ya. Nah, ayat Sajadah ini kalau bahasa kita Alif Lam Tanzil lah disebutnya. Ya, imamnya biasanya setelah membaca itu di rakaat pertama di tengah-tengah ayat itu melakukan sujud tuh Bapak Ibu, namanya sujud tilawah. Nah, sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, ini bisa dilakukan oleh seorang muslim pada saat mereka mendengar Al-Quran dan menemukan ayat-ayat sajadah. Nah, biasanya ringkasnya ketika subuh sang imam langsung sujud tuh. Nah, itu sujud tilawah. Jadi kadang ada yang ruku, ada yang mengatakan nanti setelah tahiyat kok surah ketiga rakaat, padahal sang imam yang pertama itu melakukan sujud tilawah. Ketika sujud tilawah, bacanya sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini sujud tilawah. Kalau Bapak Ibu nggak hafal bisa baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar seperti itu. Nah, ini biasanya hanya terjadi di hari Jumat subuh Bapak Ibu. Ya, nanti kita ingatkan lagi. Tapi kalau ya imamnya nggak baca ayat sajadah, karena kami beberapa yang kemarin tuh sang imam Jumat tersebut tidak 2 kali sudah tidak membaca ayat sajadah seperti itu. Jadi kalau imamnya baca ayat sajadah saja. Ya, alhamdulillah Ustaz Farhan sudah selesai untuk pemaparan dari manasik pada malam hari ini. Marilah kita berlanjut pada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menulis pertanyaan via chat atau bisa juga dengan mengaktifkan audionya ya Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Eni Kurniawati. Ustadz, apakah kita perlu membawa jas hujan selain payung? Ya. Jadi Bapak Ibu, memang cuaca sekarang udah musim dingin ya, udah dingin. Ya, apalagi di Madinah seperti itu. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan bawa payung ya boleh. Tapi kalau membawa jas hujan kayaknya nggak perlu ya, karena tidak ada hujan juga ya di sana. Dan kita juga akses cuma nggak jauh ya. Tapi Bapak Ibu saya sarankan ya bawa jaket ya, sweater karena udah dingin banget Bapak Ibu, terlebih di Madinah, apalagi waktu subuh.
Makanya jamaah kemarin ini hampir semua badannya drop karena ya itu perubahan cuaca yang ekstrim Bapak Ibu, yang sangat ekstrim. Persiapkan obat-obatan Bapak Ibu ya, obat batuk, pilek, radang ya, persiapkan aja. Biar di sana nggak bingung karena apotik di sana juga belum tentu cocok dengan kita ya. Ya Bapak Ibu tahu obat batuknya apa, obat pileknya apa, obat radangnya apa. Ya alangkah baiknya dipersiapkan dari sekarang. Seperti itu. Jadi ya bawa sweater, jaket tebal yang anti apa, yang bisa menghangatkan badan itu saran saya sih ketika di masjid nanti untuk perjalanan. Ini pertanyaan kedua, Ustadz, dari Bapak Sutarno. Untuk niat umroh itu di pesawat atau di Bandara Jeddah? Ya Bapak Sutarno untuk soalnya, jadi nanti insya Allah kita ketika di bandara kita mengganti pakaian ihram, kita mengambil niatnya, kita lafazkan niat itu bersama-sama, insya Allah kita lafazkannya di bis Bapak. Seperti jamaah haji ya. Kita melafazkan niatnya di bis bareng-bareng agar apa? Agar kita tahu bahwa kita sudah melafazkan niat umroh. Jadi kita tahu bersama-sama kita tidak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram seperti itu. Jadi di bandara kita memakai pakaian ihram, kemudian lanjut kita ke bis untuk melafazkan niat umroh seperti itu. Pak Ini Ustadz izin dari, tanya dong Pak. oh ya, Ibu. Iya. Ya, saya Ayu Pak mau nanya kalau seketika melakukan tawaf misalnya pas saat putaran kedua batal gitu ya. Kita keluar untuk ngambil wudhu bisa tayamum nggak Pak? Karena jaraknya kan jauh tuh ya ke tempat wudhu. Ya, terima kasih Ibu soalnya. Jadi ini saya juga belum sampaikan lupa. Jadi Bapak Ibu eh, disiapkan yang biasanya ada yang gampang batal ya, artinya gampang buang angin lah ya bahasanya. Biasanya siapkan aja ini apa namanya air spray apa itu yang semprotan itu ya. Nah, jadi ketika kita berada di Ka'bah itu sangat jauh untuk mengambil wudhu. Ada sih dekat air zam-zam banyak memang di sana, sangat banyak. Jadi nggak harus tayamum, air zam-zam pun ada. Tapi lebih bagus Bapak Ibu siapkan air spraynya itu. Ya, biar apa? Biar bisa wudhu langsung di tempat batalnya gitu. Hanya wudhu melakukan rukun-rukun wudhunya aja Bu. Ya, simple. Jadi jangan dibikin khawatir, jangan dibikin takut. Sangat mudah ya Ibu membasuh muka. Pak ambil spraynya membasuh muka, tangan, sebagian kepala sedikit sama kakinya udah selesai. Insya Allah sah itu rukun-rukunnya aja. Jadi Masing-masing 3 kali ya Pak Ustadz? nggak harus 3 kali itu taslis itu hukumnya sunnah Bu. Jadi 1 kali pun sudah cukup dengan syarat kita yakin. Jadi kalau wudhu 3 kali itu sunnah ya. Jadi Oh, 1 kali itu sudah cukup Ibu. Jadi itu aja. Basuh muka yakin, tangan, kepala, kaki selesai. Jadi kita nggak harus ngambil wudhu ke sana. Begitu juga setiap sholat. Kalau ibu udah batal kan repot lagi keluar lagi. Gitu. Insya Allah mudah semuanya. oke. Makasih Pak Ustadz. Iya ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Hanif Ernito. Kalau setelah berihram ketika di kamar mandi hotel untuk buang air, bolehkah kita membuka baju ihram? Kalau setelah berihram ketika di kamar mandi bolehkah untuk buang air membuka baju ihram? Ya kalau memang ada hajat Bapak ya boleh. Kalau memang ada hajat dan itu dilakukan di kamar mandi ya. Memang ada hajat ya boleh kan masih boleh membuang air besar, buang air kecil dan juga merapikan ihram yang mungkin kita dalam perjalanan udah mau copot atau ini
yaitu boleh seperti itu. Asal dilakukan di ruang tertutup dan memang ada hajatnya. Pak Ustadz, satu lagi, eh, tempat mengambil mikhot terdekat di area Mekah di mana masjid apa ya Pak Ustadz? Di Tanim, Ibu. Di Di Tanim. Tanim ya? Iya, di Tanim. Dari Mekah paling dekat itu. Oh, oke. Baik. Nah, ini pertanyaan dari, mohon maaf saya nggak tahu namanya, ada iPhone 2, tapi ini kurang lebih sama dengan yang ditanyakan oleh Ibu Ayu, tapi mungkin lebih spesifik. Apakah nanti ditunggu untuk melanjutkan tawaf bersama-sama lagi atau gimana teknisnya? Ya insya Allah kita tunggu. Makanya kita suruh bawa air spray itu biar cepat. Dan kita, maka target kita jangan sampai ada yang tertinggal di rombongan. Karena kita selalu bersama-sama sampai tahallul. Insya Allah kita akan bantu terus untuk satu grup kita ini biar tidak mencar. Dan ibadah kita berjalan dengan sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dari Pak Hanif juga, selama dari Jeddah ke Mekah di dalam bus, jika tertidur bagaimana Ustadz? Karena saya bawa anak-anak. Ya, setelah tidur ini tidak membatalkan ihram dan bukan larangan ihram. Jadi untuk tidur ya bebas Bapak Ibu. Boleh. Dari misalkan memang keadaannya lelah banget dari awal naik bis sampai hotel boleh tidur. Dan itu bukan termasuk larangan ihram. Seperti itu. Ini dari Pak Luga, Ustadz, kalau niat umroh dan ambil mikot bedanya bagaimana? Nah, jadi ada mikot makani, ada mikot zamani ya, Bapak Ibu. Jadi ambil mikot ini adalah tempatnya, tempat kita melafazkan niat, bukan. Jadi eh, bukan bedanya ya. Misalkan kita di Jeddah ini, di bandara ini udah hitungan mikot ya, karena keputusan dari MUI pun kalau jamaah haji ya di bandara seperti itu. Nah ini mikotnya. Jadi kita melafazkan niatnya di tempat tersebut. Ketika kita di Bir Ali misalkan, ya kita sholat di sana. Nah kita ngambil mikot dan niat langsung di sana. Jadi bukan niat ketika kita sampai. Nah jadi niatnya itu tempat melafazkan, mikot itu tempat melafazkan niat seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Akan dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Supiarsi. Oh iya, Ibu Supriyasi. Saya ada dua pertanyaan ini. Yang pertama ini karena musimnya musim COVID itu untuk vaksin COVID-nya dianjurkan atau tidak, karena saya tidak punya booster. Kemudian yang kedua, aplikasi untuk Raudah bagaimana ya? Terima kasih. Oh iya. Untuk vaksin COVID itu masih tidak diperlukan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak ada kewajiban baik di bandara di Ya. Jakarta ataupun di sana. Nah, itu tidak ada pemeriksaan. Jadi memang awal-awalnya itu kan kita memang diperiksa untuk vaksinasinya ini sudah vaksin booster atau belum. Boosternya juga sudah booster yang kedua. Nah, itu kan lewat aplikasi waktu itu Indonesia Sehat ya kalau nggak salah sekarang nama aplikasinya ya. Kalau dulu Peduli Lindungi. Nah, sekarang sudah tidak ada, diwajibkan baik dari pemerintah Indonesia maupun dari kerajaan Saudi Arabia. Begitu juga dengan vaksin meningitis. Vaksin meningitis ya, itu sejak tahun 2022 itu sudah ditiadakan melalui Kementerian Haji dan Umroh di Kerajaan Saudi Arabia. Dan untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu Supriyasi berkaitan dengan maaf Ibu, yang kedua tentang apa tadi? Raudoh. Oh, tentang Sudah Raudoh. disiapkan. Tasreh. Ya, tasreh itu memang yang difasilitasi itu satu kali Ibu dari travel. Jadi waktunya itu untuk kaum perempuan atau kaum hawa, nah itu setelah hari pertama
saat tiba di Madinah. Waktunya itu setelah sholat duha. Kalau untuk laki-lakinya insya Allah setelah sholat asar. Nah, itu tapi waktunya untuk laki-laki biasanya tentatif. Karena tergantung, mudah-mudahan sih, tapi memang pasti padat sih kondisi saat ini karena memang high season maksudnya. Jadi kondisi baik di Mekah ataupun di Madinah itu kondisinya padat. Nah juga musimnya juga musim liburan ya. Nah ini mudah-mudahan menjawab Ibu Supriyasi. Dan ini pertanyaan dari Pak Hanif. Gunting tahalul apakah kita sediakan? Nah, ini biasanya Ustadz bawa nih gunting tahalul. Ya Bapak Ibu kalau mau nyiapkan di tas lebih bagus juga biar nggak ngantri ya, biar boleh dibawa juga kalau memang punya seperti itu. Tapi untuk tahalul biasanya yang gunting sudah Ya, diguntingkan duluan sama orang lain. Jangan gunting sendiri biasanya ya Ustadz. iya kalau bisa ya seperti itu. Dan suami sama istri sepertinya kayak gitu. Yang mahramnya. Botol dari Ibu Yesi, botol yang diisi air dan ada semprotan spray. Iya betul. Bu Yesi, ya yang dimaksudkan itu. Jadi saat wudhu nanti cukup tinggal semprot aja. Sudah kita siapkan untuk botol spraynya gitu. Itu sudah ada di checklist perjalanan juga. Jadi lebih memudahkan, mudah-mudahan. Jadi tidak terlalu jauh jalan, baik entah itu ke toilet ataupun ke tempat air zam-zam. Jadi tetap kita ada di arena mataf ya, untuk arena tawaf. Nah ini dari Bu Rahayu. Bisa bawa minuman saat di pesawat, benda cair dalam koper bagasi, misal sampo. Kalau untuk di bagasi, cairan tidak ada batasan ya Ibu, kecuali memang dibawa ke kabin. Nah, kalau ke kabin itu ada maksimal 100 ml. Nah, tapi ini juga benda cair, ada batasan sebenarnya kalau overweight. Biasanya itu kalau jamaah kita sering jumpai itu jamaah membawa air zam-zam berliter-liter di luar dari ketentuan yang sudah kita siapkan. Jadi memang Bapak Ibu kan dapat jatah air zam-zam itu 1 galon ya atau sekitar 5 liter saat kepulangan nanti. Nah biasanya ada jamaah yang membawa air zam-zam itu di botol aqua dan biasanya melebihi kapasitas tuh, jadi kopernya lebih berat. Nah ini yang pasti akan jadi masalah. Jadi sebaiknya mengikuti ketentuan dan membawa air zam-zam yang sudah kami sediakan. Ini dari Pak Sutarno ini, Ustadz Farhan, apakah waktu sholat di pesawat sepatu perlu dilepas atau tidak? Tidak perlu Bapak, tidak apa-apa pakai sepatu atau sendal dalam pesawat ketika sholat, tidak apa-apa. Ini kemudian dari Ibu Yesi, berapa kali umrah yang diatur dalam schedule? 2 kali ya, 2 kali. Umrah pertama dan insya Allah setelah City Tour Kota Mekah, sekaligus kita mengambil niat umrah di Mikot di Ji'rana. Seperti itu. Izin Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa Bu? Maaf. Dengan Yesi Ustadz. Ya Ibu, silakan. Iya, dengan Yesi Ustadz. Maaf, masih di jalan. Oh iya, Iya, kalau ada berkeinginan dan waktunya cukup untuk umrah yang ketiga atau ba'dal, apakah dari Ustadz dan tim di sana bisa membantu gitu Ustadz? Halo? Maksudnya membantu menemani atau bagaimana? Atau membadalkan atau seperti Inginnya sih membadalkan, tapi saya almarhum ya gitu. Maksudnya untuk ambil mikotnya kan harus ke tempat. iya, tapi memang di kita hanya 2 kali yang bareng-bareng Bu ya. Mungkin nanti kalau Ibu mau ngambil mikot bisa diantar seperti itu. Kita Iya, atur soalnya kan aja. saya sama mami ya berdua, jadi perempuan agak serem naik taksi ya Ustaz. Siap Ibu, gampang. Berkabar aja Bu. Ya, makasih Ustaz.
Iya Ibu, sama-sama. Jadi kemudian untuk wanita tidak boleh memakai make up ya, misalnya bedak atau lipstick selain parfum. Ya sebenarnya kalau bedak yang masih boleh ya, lipstick yang tidak boleh wewangian, parfum, yaitu. Nah, ini dari Pak Luga lagi, kalau mau mandiri di Raudhoh, apakah diperkenankan dan caranya bagaimana? Ustaz Farhan. Itu Ibu, Bapak bisa lihat di aplikasi Nusuk ya, biar mudahnya bila di YouTube ya tutorialnya jelas tuh di YouTube cara mendaftar via Nusuk untuk Raudhoh. Ya, seperti itu. Tapi waktunya ya seperti itu, Bapak. Kadang full, kadang ya harus menyesuaikan dengan itinerary kita lah. Seperti itu. Kalau Bapak mau tahu ya bisa di aplikasi Nusuk. Gitu. Saya tambahkan sedikit, mungkin nanti tinggal masukkan nomor visanya aja, Ustaz Iya. Farhan. Lebih jelasnya iya, Ah, nomor visa itu nanti di tutorialnya itu sudah dijelaskan. ya. Masukin Nanti, nomor visa. nanti jadwalnya itu ya tergantung dari aplikasi itu. Iya, random, Pak. Di, karena kita nggak bisa milih jadwal karena memang kondisi di sana pasti sangat padat. Kadang waktunya itu ya jam 2 malam, jam 3 malam sambil qiyamul lail ya, Ustaz. Iya, tidak menentu jam 1, jam 2. Seperti itu. Jadi tapi insya Allah untuk laki-laki dari kita semua udah dapat, insya Allah aman. Mungkin nanti untuk linknya bisa di-share tuh, Ustaz, yang YouTube tadi kalau misalnya ada. Tempat Nanti masuk Oh iya di-share. iya, sholat sholat boleh insya sholat Allah. masuk mampir masjid Ibnu Abbas sholat. Ini dari Pak Sutarno ini. Kalau ke Taif itu kita mampir nggak ke Masjid Ibnu Abbas? Biasanya kita mampir Pak. Ya kita melihat sikon karena di Masjid Ibnu Abbas pun kita hanya tidak ada melakukan ibadah khusus ya di Masjid Ibnu Abbas, hanya kita melihat maktabah, kemudian makbaroh, Ada ada mak- Ustadz, makbaroh. kalau di Ibnu Abbas ada apa itu perpustakaan atau begitu ya kalau nggak salah Iya, ya. ada maktabah perpustakaan dan ada makbaroh, makbaroh kuburannya pun itu ditutup, Ibu. Oh Jadi ditutup. iya, perpustakaan juga karena memang hanya orang turun buat ambil foto aja dan itu keadaannya Oh gitu. sangat padat. Nanti kita lihat kondisi di sana seperti itu. Makasih Ustadz. Nah, untuk Ibu Yesi, nah ini untuk sedikit tips dari saya. Meskipun sudah keluar visa, itu jangan kita isi saat kita, kan Bapak Ibu ini rutenya ke Mekah dulu ya. Apalagi masih di tanah air udah install aplikasi Nusuk, jangan. Jadi sebaiknya memang di hari kita berangkat ke Madinah. Karena memang eh, porsinya itu random untuk Harus aplikasi Nusuknya. harus tahu tanggal di Madinahnya. Betul. Jangan saat baru sampai di Saudi, lagi umrah udah isi aplikasi Nusuk buat Raudhoh. Nah itu jangan, akhirnya jadwalnya keluar, kita masih ada di Mekah. Atau baru sampai Mekah udah keluar jadwalnya, jangan. Jadi sebaiknya di hari kita bertolak ke Madinah, nah itu sudah input aplikasi Nusuknya. Gitu. Mudah-mudahan masih dapat untuk jadwalnya. Jadi jangan saat masih di Mekah 2 hari atau 3 hari udah install udah apply aplikasi Nusuknya. Jadi takutnya nggak sesuai nanti jadwalnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau mau beli paket internet di sana gimana Pak Ustadz? Kalau beli paket internet di sana bisa ada yang paketan juga, kurang lebih sekitar 55 rial, kalau nggak salah ya, 55 rial. Atau bagi Bapak Ibu yang pakai kartu simpati atau XL atau Indosat itu juga lebih nyaman pakai paket roaming.
Jadi saat di bandara Jakarta di Soekarno-Hatta sudah kita mulai aktifkan tuh roamingnya. Jadi kalau simpati itu ada paketan yang 12 hari, nah itu juga udah lebih nyaman tuh. Kalau pakai data yang di sana, Excel, misalnya pakai Mobily atau pakai STC, kartu di sana nih, WhatsApp-nya. Nah itu WhatsApp-nya tuh biasanya nggak bisa WhatsApp yang telepon. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Jadi kalau pakai kartu sana, kalau kita kan kartu simpati bisa nih melakukan panggilan telepon via WhatsApp chat ya, lewat WhatsApp biasanya kan kita telepon pakai WhatsApp. Nah itu di sana nggak bisa. Jadi kalau kita pakai Mobily atau STC atau kartu yang di sana dengan paket data, nah itu kita harus install VPN. Jadi VPN-nya kita aktifkan baru bisa melakukan panggilan telepon lewat WhatsApp. Atau Bapak Ibu install aplikasi IMO namanya. Nah itu juga nyaman buat teleponan di sana. Tapi ya harus sesama IMO. Tapi kan kita biasanya pakai WhatsApp ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Untuk yang di Taif nanti berarti yang ditanggung travel itu yang bukan ini ya Pak Ustadz ya? Yang apa sih namanya? Kayak Telefrik. tobokan gitu bayar sendiri ya? Iya, tobogan sama telefrik. Nah, itu di luar dari program. Telefrik itu sekitar 85 real ya, Ustaz Farhan ya. Iya, benar. Tobogan berapa, Ustaz? Tobogan kurang lebih berapa ya? Lupa kemarin 40 atau 50 gitu. 50 rial ya kalau tobogan. Telefrik sama tobogan sebenarnya sama ya untuk rutenya ya, tapi bedanya mungkin kalau telefrik itu kereta gantung dan kita nggak ngendarai sendiri ya, Ustaz Farhan. Iya, kalau tobogan sendiri gitu. Di, Dan itu menuruni melintasi Bukit Al-Hada ya yang di Taif ya. Kalau kita dari Pak Hanif lagi nih, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, apakah bisa ke Raudhoh begitu saja? Atau hanya bisa sholat di bagian masjidnya? Nah, untuk masuk Raudhoh itu hanya bisa diakses lewat pintu Babun Nisa namanya. Nah, itu memang aksesnya itu ya dijaga sama askar. Itu nggak bisa kita langsung masuk sholat aja di Raudhoh. Karena harus ada tasrih yang lewat aplikasi nusuk atau nanti yang dari travel sediakan. Kalau kita main masuk ke situ udah pasti diusir sama askar, nggak bisa masuk karena memang aksesnya itu ya cuma lewat pintu 25 itu, pintu Babun Nisa itu. Jadi yang langsung mengarah ke makam Nabi Muhammad. Kalau beruntung, syukur-syukur kita bisa sholat wajib di dalam Raudhoh. Nah, jadi waktunya bertepatan, jadi bisa lebih puas, nggak diusir-usir sama askar saat di Raudhoh, saat sholat. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pak Ustadz izin bertanya, Boleh Pak, dengan Bapak siapa? Mulia. Kalau mau ihram mau umroh lagi berarti kita harus ambil mikot lagi ya, kedua ya. iya Pak, betul. Kita ambil mikot kedua. Nanti kan yang umroh keduanya itu kita setelah City Tour Kota Mekah ya. Kita mengambil mikot di Masjid Ji'ronah. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya, Memang sama-sama. saya Pak Ustadz, kita ada jatah umroh 2 kali. Iya Ibu Nah, Asih. ya. Itu kalau kita nanti misal ini 2 atau 3 kali, kemudian kita koordinasi, minta tolong Pak Ustadz untuk mengantar bisa tidak nih?
Bisa Ibu dikondisikan nanti. Bisa untuk 3 kali. Jadi kalau di Mekah itu mikot itu ada dua, ada di Ja'ronah, ada di Tan'im atau Masjid Aisyah. Nah, biasanya kalau umroh yang mandiri itu dari taksi itu kita naik ya biasanya yang ngambilnya di yang terdekat di Tan'im. Kalau Ja'ronah itu yang kita berbarengan yang difasilitasi dengan bus, nah itu kita ngambilnya di Ja'ronah. Nah, ini dari Ibu Rahayu ya, apa nama aplikasi untuk aktifkan WA? Nah, ini untuk pakai kartu di sana ya Ibu ya. Kalau pakai, mohon maaf, kalau pakai aplikasinya itu banyak di Play Store ya Ibu, atau di iOS juga ada. Itu free VPN. Nah, itu free dia Bu. Namanya memang free VPN aja. Coba nanti saya share untuk detailnya ya. Pak Ustadz, maaf. Ya Ibu. Iya, mau nanya ini soal WhatsApp tadi. Kalau kita tidak membeli kartu SIM card yang di sana, itu otomatis WhatsApp nggak bisa aktif ya, yang dari Indonesia ya? Oh bisa Ibu. Malah kalau kita Telepon aja, Bu. bisa. Oh, hanya nggak bisa nelpon. Telepon bisa ya. Bisa, ini bisa telepon bisa. Bisa. Kecuali Bisa. pakai yang kartu Arab, Ibu. Pakai kartu Oh, Arab di sana malah nggak bisa telepon datanya. oh baik. Paling kali ya. Ya, makasih Ustadz, Pak Ustadz. Iya, Ya Ibu. Ibu. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena tanpa terasa ini sudah hampir 2 jam kita bersama mengikuti kegiatan manasik online. Ini masih ada pertanyaan satu, kita boleh tawaf berkali-kali ya Ustadz? Boleh Pak, namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tawaf yang dilakukan tanpa mengambil mikot, tanpa sa'i, tanpa tahallul. Jadi ketika kita berada di Masjidil Haram, kita selain kita sholat, selain kita zikir, nah diantaranya kita namanya tawaf sunnah seperti itu. Hanya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi boleh tawaf berkali-kali dan itu tidak mengambil niat, tidak sa'i, tidak tahallul, hanya dengan niat tawaf sunnah aja, sama berputar sebanyak 7 kali. Dan di area Ka'bah sekarang ya memang harus memakai pakaian ihram di sana seperti itu. Kalau di lantai atas pakai baju biasa enggak apa-apa? Di lantai atas nggak apa-apa karena kita hotelnya di Anjum ya Ustaz Umar ya, di Anjum ini ya. Di Anjum. Ya di Anjum itu ada masjid baru Bu, depan itu dekat. Tapi kalau untuk ke pelataran Ka'bah dari Anjum itu harus ke tengah dulu ke pintu 79 namanya. Itu untuk masuk kalau Bapak Ibu jauhan ke sana bisa di masjid baru. Dekat dari Anjum, hanya lurus saja. Itu tidak harus dengan ihram, tapi kalau mau ke pelataran atau mau ke lantai 2 sebelah sana itu tidak harus menggunakan ihram. Berbeda hanya masuk ke pelataran wajib menggunakan ihram. Ini ada Ibu Puji nih. Aplikasi Botim. Apa itu Ustaz? Aplikasi Botim? Tahu? Saya kurang paham, baru dengar juga botin. Mohon maaf Ibu Puji, aplikasi Botim Oh maksudnya. iya Pak Ustadz, biasanya saya kalau di UAE, di Abu Dhabi, Kuwait itu kalau pakai WhatsApp panggilannya nggak bisa. Biasa pakai Botim, aplikasi Botim itu bagus juga Pak Ustadz. Apakah di Saudi ada aplikasi Botim? Oh iya iya, berarti selain WhatsApp ya kayak Messenger juga ya Ibu. Iya betul. Kayaknya sih memang WhatsApp aja tuh yang dibatasin di Saudi. Berarti di UAE juga seperti itu ya Bu ya? Betul Pak, di UAE, Kuwait itu Timur Tengah, WA nggak bisa. Jadi kadang kita pakai aplikasi Botim. Iya sama berarti Saudi juga.
Iya, kalau di Saudi memang kalau kita biasanya telepon-teleponan, saya sama Ustadz Farhan itu kita pakai IMO namanya. Tapi kayaknya kalau Botim ini juga bisa kayak. Kalau IMO ya, IMO bisa. Oh, ya, download aplikasi. Saya sudah download sih kalau IMO, Pak. Iya, Ibu Puji. Kalau pakai nomor roaming yang dari Indonesia juga nggak bisa, Ustaz. Nah, kalau pakai roaming bisa Ibu. Bisa ya? Ya, ini kasus kalau misalnya kita beli data di sana, kartu sana, STC, Mobili, nah itu kita nggak bisa. Jadi lebih baik saran saya kita aktifkan paket roaming di sini di Indonesia. Ya Ustadz, ini ada pengalaman. Kemarin teman saya tuh umroh. Beliau pulang umroh kok WA-nya nggak bisa dipakai ya. Atau mungkin nggak tahu kenapa masih aplikasi di sana atau gimana gitu. Jadi kita tidak bisa komunikasi dengan memakai WA gitu. Oh, mungkin mesti diinstal ulang kali Ibu Asih itu. Ya. Error mungkin, WA-nya error. Oh begitu. Insya Allah kalau kita Kalau sampai di tanah air itu Ustaz, sudah kembali ke rumah begitu, sudah sampai di rumah, kita mau komunikasi dengan WA itu ternyata beliaunya nggak bisa masuk ke grup. Iya, mesti ke providernya mungkin Bu kalau misalnya ada masalah di kartunya ya. Tapi kalau pakai roaming sih pengalaman saya, ya alhamdulillah aman-aman aja, lancar kita komunikasi. Dan Roaming, Bapak Ibu, Ahsan ya, lebih bagus roaming aja lah. Itu udah terbaik. XL atau Telkomsel udah bagus roamingnya di sana. internet di hotel juga kita bisa manfaatkan ya. Internet di hotel insya Allah kuat, Bapak Ibu. Cuman memang kalau internet di hotel nggak bisa WhatsApp telepon. Kalau pakai roaming nanti begitu kita kembali tanah air, udah Iya, normal mati, otomatis mati. nggak bisa dipakai. Normal lagi Ibu. Oke. Tapi masih bisa dipakai enggak itu pulsanya seandainya sisa? Bisa Ibu, bisa. Bisa ya. Paketnya mati kan udah paket soalnya. Iya, paket roamingnya mati, aktif lagi paket yang biasa Ibu, paket datanya. Oh begitu. Belinya jangan yang banyak-banyak Bu, sayang nanti kalau nggak habis. Ya, biasanya berapa Pak Ustaz? Macam-macam Ibu bisa milih nanti, lihat. Yang ada yang 5 giga. Di My Telkomsel kan biasanya ada yang Iya, My XL, My Telkomsel itu lebih murah. paket 10 hari, pakai seminggu gitu, menyesuaikan kebutuhan kita. Iya, betul. Oh, begitu ya, ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah, udah hampir 2 jam kita melaksanakan manasik. Sebelum nanti ditutup dengan doa oleh Ustadz Farhan Ali Faris, saya ingin selaku moderator ingin meminta maaf apabila dalam jalannya kegiatan manasik ini ada perkataan atau ada materi atau ada tindakan yang kurang patut dan kurang sesuai dalam penyampaiannya, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mari sebelum kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Akhina Ustadz Farhan Ali Faris. Ya Bapak Ibu, Alhamdulillah, syukurillah kita sudah melaksanakan manasik umroh. Insya Allah apabila Bapak Ibu masih ada yang bingung atau ingin bertanya, silahkan japri, tidak apa-apa untuk bertanya lebih lanjut ya. Mari kita tutup manasik kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga niat baik kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberikan kesehatan walafiat sampai pemberangkatan, dikuatkan badan kita, iman kita, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan sampai bisa melakukan ibadah umroh dengan sempurna dan mendapat umroh yang mabrur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adzab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nazar ila wajhika al-karim. Amin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu semua. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu. Mohon maaf. Insya Allah ketemu kembali nanti. Amin, 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 amin. Sehat-sehat Bapak Ibu. Izin live ya Ustadz. Amin. Ya. Ya Ibu. Kami pamit juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.